Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Balamania, selamat datang kembali ke channel 35 Saputra. Akhir pekan kemarin kita sama-sama disuguhkan dengan aksi pembalap yang menggunakan nomor start 54, yang mana kedua pembalap ini sama-sama tampil menyala dengan nomor start 54 yang ia gunakan di dua ajang yang berbeda. Namun begitu, penampilan mereka berdua di masing-masing ajang balapan yang mereka ikuti membuat decak kagum bagi siapa saja yang kemarin menyaksikan aksi mereka di masing-masing ajang balapan yang mereka ikuti ini. Yang satunya ialah 54 Junior, siapa lagi kalau bukan pembalap muda kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama. Tetapi walaupun ia masih junior di usianya yang 15 tahun, Veda sudah diturunkan full siri untuk mengikuti ajang balapan di National Sport dan juga di Asia Road Racing Championship pada kategori Super Sport 600cc. Nah, di usianya yang masih 15 tahun, tetapi Veda sudah dipilih untuk mengikuti ajang balapan Super Sport 600cc. Bisa dibayangkan ya sob, bagaimana potensialnya pembalap muda ini hingga ia dipilih untuk mengikuti ajang balapan di Asia Road Racing Championship dan juga di National Sport menggunakan motorsport 600cc. Jadi memang tidak sembarang ya potensi dari Veda Ega Pratama hingga ia dipilih untuk mengikuti ajang Super Sport 600cc dari Astra Honda Racing Team. Sedangkan untuk nomor 54 yang satunya lagi yang digunakan oleh pembalap senior. Nah, kalau yang satu ini ialah pembalap yang sudah tidak usah diragukan lagi skillnya di ajang balapan dunia. Siapa lagi kalau bukan Toprak Razgatlioglu. Toprak yang juga dikenal dengan aksi ikonik stupinya pada ajang balapan dunia Superbike sekarang sedang memimpin di klasmen sementara ajang Superbike di musim 2024. Aksi ikonik stupi dari Toprak ini di ajang kejuaraan dunia Superbike bahkan membuat Toprak sampai digelar sebagai King Stupi. Bukan hanya itu, Toprak juga sampai mendapatkan julukan Stoprak karena aksi stupinya tersebut. Julukan Stoprak merupakan gabungan dari kata stupi dan juga namanya Toprak, sehingga Toprak mendapatkan julukan Stoprak. Namun aksi stupi Toprak ini bukanlah tanpa risiko, karena kemarin di ronde keempat ajang kejuaraan dunia Superbike, Toprak dikenai denda karena pada saat Toprak memenangi balapan di ronde keempat tersebut yang dilaksanakan di sirkuit Misano, Italia, Toprak ini melakukan stupi pada saat di garis finish. Jadi ketika menyentuh garis finish, sebelum menyentuh garis finish, Toprak ini sudah melakukan stupi. Sehingga dari FIM dan steward di ajang balapan dunia Superbike menyatakan aksi Toprak tersebut termasuk salah satu aksi yang cukup berbahaya dan pada saat itu Toprak dikenai denda. Beruntungnya FIM dan steward tidak sampai mencabut raihan podium ke-1 yang sudah Toprak raih pada saat itu. Tetapi menurut admin secara pribadi memang untuk aksi Toprak yang ia lakukan untuk merayakan raihan podium ke-1 yang ia raih pada saat balapan di Misano, Italia kemarin itu memang cukup berbahaya. Memang pada saat itu Toprak meninggalkan jauh lawan-lawan di belakangnya sehingga ia berani melakukan aksi stupi pada saat ia menyentuh garis finish. Namun hal yang dilakukan oleh Toprak tersebut masih cukup berbahaya karena apabila admin mengingat kejadian yang pernah menimpa pembalap Indonesia pada saat balapan di Asia Road Racing Championship pada kategori Super Sport 600, yaitu kejadian yang menimpa Muhammad Fadli Imanuddin yang pada saat itu ketika ia merayakan kemenangannya itu balapan di Sentul Indonesia ya pada saat itu M Fadli ini berhasil memenangkan kategori Sport 600cc. Dan pada saat itu ketika M Fadli merayakan kemenangannya yang berhasil meraih posisi ke-1, M Fadli ini menurunkan kecepatan motornya dan memberikan lambaian kepada penonton di tribun yang berada di samping garis finish. Kemudian secara mengejutkannya datang pembalap lainnya dari belakang, kalau tidak salah admin pada saat itu ialah pembalap dari Thailand yang datang dengan kecepatan penuh karena pada saat itu entah ia mengira balapan masih belum selesai, tetapi ia datang dengan kecepatan penuh pada saat ia melintasi garis finish dan langsung menghantam M Fadli dari belakang dengan kecepatan penuh yang pada saat itu M Fadli masih merayakan kemenangannya dengan memelankan motornya pada saat melintasi garis finish. Sehingga impact dari kejadian tersebut membuat pembalap Thailand dan juga M Fadli mendapatkan cedera yang cukup fatal. Salah satunya untuk Muhammad Fadli ialah ia harus kehilangan kaki kanannya karena impact dari insiden tersebut menyebabkan kaki kanan dari Muhammad Fadli tidak bisa diselamatkan dan harus rela diamputasi.
Padahal pada saat itu karir balap dari M. Fadli ini sedang berada dalam keadaan yang sangat positif. Namun sayangnya karena insiden yang menimpa oleh M. Fadli tersebut, maka ia harus merelakan karir balapnya dan sekarang M. Fadli ini menjadi atlet balap sepeda Indonesia di kategori Paralimpik. Akan tetapi dengan mental juara dari M. Fadli yang sudah ia bangun ketika ia mengikuti ajang balapan motor, hal ini membuat M. Fadli bisa mendapatkan berbagai macam prestasi di ajang Paralimpik pada kategori balap sepeda yang ia ikuti. Oleh karena itu, admin secara pribadi setuju dengan keputusan dari FIM dan steward di Superbike yang memberikan denda kepada Toprak saat ia melakukan aksi stupi dalam merayakan kemenangannya sebelum menyentuh garis finish saat balapan di Misano, Italia kemarin. Tentu saja hal ini bertujuan untuk menghindari insiden fatal yang tidak kita inginkan yang bisa saja menimpa Toprak dan juga pembalap lainnya di ajang Superbike. Oke sob, terlepas dari hal tersebut yang menjadi sorotan admin pada akhir pekan kemarin ialah Veda dan juga Toprak yang sama-sama menggunakan nomor start 54. Mereka berdua ini sama-sama menyala. Yang pertama ialah aksi Veda Ega Pratama di kejuaraan nasional pada ajang National Sport Pertamina Mandalika Racing Series di kategori National Sport 600cc. Veda yang berusia 15 tahun dengan tunggangannya Honda CBR 600RR, bisa admin katakan ini sudah sebagai pembalap muda yang bisa memberikan entertain kepada para peminat-minat dan sobat-sobat balap mania yang menyaksikan aksi Veda saat ia balapan. Karena tidak sekedar balapan, tetapi Veda ini menyuguhkan aksi overtake yang sangat menarik. Dari overtake sampai defense menggunakan motor Honda CBR 600RR. Penampilan Veda dengan aksi-aksinya tersebut yang pada saat itu Veda bersaing ketat dengan Muhammad Adenata Putra membuat decak kagum bagi siapa saja yang menyaksikan aksi Veda pada saat itu. Dan dengan aksinya tersebut membuahkan hasil yang manis untuk Veda pada akhir pekan kemarin, yang mana pada saat sesi Super Pole Veda berhasil meraih podium kedua. Kemudian pada saat race keduanya setelah sesi Super Pole, Veda berhasil meraih podium tertinggi di podium ke-1. Sekaligus ini menjadi podium perdana Veda di kategori Sport 600cc. Karena baru musim ini ya, di musim 2024, Veda diikutsertakan pada kategori Sport 600cc. Selanjutnya untuk penampilan fenomenal dari pembalap senior yang menggunakan nomor start 54 yaitu Toprak, yang mana kemarin pada saat ronde kelima ajang kejuaraan dunia Superbike berhasil menjadi top scorer. Udah kayak pemain bola aja ya, top scorer. Tapi memang benar ya sob, ini Toprak berhasil menjadi top score di ajang Superbike pada ronde kelima yang dilaksanakan di sirkuit Donington Park, Inggris. Toprak yang pada musim ini, musim balap 2024, memutuskan untuk hijrah. Yang sebelumnya di musim 2023 Toprak bersama pabrikan Yamaha. Kali ini di musim 2024 Toprak memilih pabrikan BMW untuk menjadi tunggangannya pada ajang kejuaraan balapan dunia Superbike. Dengan hijrahnya Toprak dari Yamaha ke BMW, pada awalnya membuat banyak pihak ragu apakah Toprak ini masih bisa bersinar sama saat ketika Toprak ini berada di Yamaha. Karena sejatinya pabrikan BMW ini tidak diunggulkan pada ajang kejuaraan dunia Superbike. Dan ternyata karena hal inilah yang memotivasi Toprak untuk hijrah dari Yamaha ke BMW. Karena Toprak bertujuan ingin mengangkat marwah BMW di ajang balapan dunia Superbike. Sebelumnya di musim 2023 sempat Toprak ini dirumorkan akan pindah ke MotoGP pada musim 2024. Karena pada tahun lalu Toprak sempat diberikan kesempatan untuk melakukan tes dengan Yamaha YZR M1 di sirkuit Jerez, Spanyol. Akan tetapi pada akhirnya Toprak memilih untuk tetap bertahan di ajang balapan dunia Superbike dengan bergabung di tim BMW. Tim yang pada tahun sebelumnya berada pada papan bawah di ajang balapan dunia Superbike. Tetapi kini di musim 2024 dengan bergabungnya Toprak di tim BMW membuat BMW kini berada di papan atas pada ajang balapan dunia Superbike. Akhir pekan kemarin di ronde kelima ajang balapan dunia Superbike, kembali Toprak menunjukkan superioritasnya bersama dengan pabrikan BMW. Toprak berhasil hat-trick menyapu bersih podium tertinggi di race ke-1, Super Pole dan juga race kedua pada ronde kelima ajang balapan dunia Superbike yang dilaksanakan di sirkuit Donington Park, Inggris. Dengan begitu, Toprak berhak mengantongi total 62 poin pada ronde kelima kemarin untuk ditambahkan pada poin klasmen sementara di ajang kejuaraan dunia Superbike.
Tambahan poin tersebut kini membuat Toprak memimpin pada klasemen sementara Superbike dengan raihan 241 poin terpaut 41 poin dari posisi kedua yang diraih oleh Nico Bulega sebanyak 200 poin. Dan di posisi ketiga ialah Alvaro Bautista yang merupakan juara dunia Superbike pada musim sebelumnya dengan raihan 186 poin. Ternyata keputusan berani Toprak yang pada musim sebelumnya berada di Yamaha untuk hijrah pada musim 2024 ini ke BMW, tim yang dikatakan tidak cukup kompetitif pada ajang Superbike di musim sebelumnya, tetapi kini di musim 2024 di tangan Toprak, tim ini berada di papan atas ajang balapan dunia Superbike. Tetapi tentu saja hasil yang sudah mereka raih pada pertengahan musim ini ya sampai dengan ronde kelima bukanlah semata-mata hasil yang diraih oleh Toprak sendiri, melainkan kerjasama di antara Toprak dan semua tim yang berada di Rocket BMW. Oke sob, itulah dia untuk pembahasan admin di video kali ini. Jadi kesimpulan yang dapat admin sampaikan pada video admin kali ini yaitu Veda dan Toprak mendapatkan hasil yang baik pada musim ini karena mereka berani menghadapi tantangan dan menjawab tantangan yang berada di depan mereka, seperti Veda yang ditantang untuk balapan dengan motorsport 600cc pada musim ini, dan juga Toprak yang ditantang untuk menggunakan BMW pada musim balapan ini yang sebelumnya BMW ini berada di papan bawah. Nah, itulah dia sob kesimpulan yang dapat admin sampaikan pada video admin kali ini. Semoga saja informasi ini bermanfaat untuk sobat-sobat balamania semuanya. Apabila ada kesalahan di dalam penyampaian admin di video kali ini, admin mohon maaf. Akhir kata admin ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam balap mania.